Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa sudah berusaha keras, bekerja siang malam, tapi rezeki seakan begitu sulit untuk diraih? Pernahkah kita bertanya, mengapa ada orang yang begitu mudah mendapatkan keberkahan harta, sementara ada pula yang terus merasa cukup meski secara kasat mata hartanya sedikit? Apakah ada amalan sederhana yang bisa membuka pintu rezeki, menenangkan hati, dan menjadikan hidup lebih berkah? Hari ini, mari kita telusuri bersama sebuah rahasia indah yang diajarkan oleh para ulama, sebuah amalan ringan namun dampaknya begitu besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua tentu mendambakan rezeki yang melimpah, berkah, dan menenangkan jiwa. Namun faktanya, ada orang yang tampak mudah sekali dalam mendapatkan rezeki, sementara ada yang sudah berusaha keras tapi tetap saja merasa sempit. Perlu kita ingat, rezeki itu bukan semata-mata soal jumlah, tapi tentang keberkahan. Allah sudah mentakdirkan takaran rezeki setiap hamba, dan itu tidak akan pernah tertukar. Maka yang perlu kita lakukan adalah ikhtiar dengan sungguh-sungguh, baik secara lahiriah maupun batiniah. Ikhtiar lahiriah dengan bekerja, berusaha, dan berdoa. Ikhtiar batiniah dengan ibadah, doa, dan zikir. Dan kali ini kita akan membahas sebuah amalan yang sangat dianjurkan oleh para ulama, di antaranya ijazah dari Al-Habib Umar bin Hafiz, ulama besar dari Hadramaut, Yaman. Amalan ini ringan tapi sangat dahsyat fadilahnya insya Allah. Namun sebelum kita lanjut, saya mohon sahabatku semua, ringankan tangan Anda untuk menekan tombol like, share, dan bagi yang baru bergabung, silakan subscribe channel ini. Dengan begitu, insya Allah kita bisa sama-sama istiqomah dalam menebar kebaikan. Jangan lupa juga tuliskan doa atau hajat Anda di kolom komentar.
agar kita bisa saling mendoakan. Semoga Allah kabulkan semua doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah seorang pedagang kecil di Yaman. Setiap pagi selepas sholat subuh, beliau selalu duduk berzikir dengan menyebut Asmaul Husna. Awalnya dagangannya sepi, tapi dengan izin Allah, perlahan pelanggan mulai berdatangan. Rezekinya bukan hanya bertambah, tapi juga penuh keberkahan. Hatinya tenang, keluarganya rukun, dan usahanya berkembang. Apa rahasianya? Beliau istiqomah membaca zikir yang akan kita bahas hari ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang membiasakan istighfar, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan, kelapangan dari setiap kesusahan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad. Inilah kuncinya. Zikir dan doa bukan hanya ibadah lisan, tapi juga pintu turunnya rahmat dan rezeki dari Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Allah, tugas kita hanyalah berusaha, berdoa, dan bertawakal. Salah satu cara yang diajarkan para ulama adalah dengan memperbanyak zikir. Ada satu ijazah yang mulia yang diwariskan oleh Al-Habib Umar bin Hafiz dari Hadramaut, Yaman. Beliau mengajarkan kepada umat Islam agar lisan kita tidak pernah kering dari menyebut nama Allah, terutama selepas sholat fardu. Beliau berkata, jika seorang hamba ingin dimudahkan jalan rezekinya, dibukakan pintu keberkahan dalam hidupnya, maka hendaknya ia membiasakan sebuah zikir singkat namun penuh makna. Selepas sholat subuh dan juga selepas sholat asar, ambillah sejenak waktu untuk duduk tenang. Rasakan keheningan pagi dan sore, lalu hadirkan hati di hadapan Allah, lalu ucapkan dengan penuh keyakinan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Mughni. Ya Fatah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Mughni, yang artinya, wahai Zat yang maha membuka, wahai Zat yang maha memberi rezeki, wahai Zat yang maha memberi kecukupan, wahai Zat yang maha memberi kekayaan. Bacalah kalimat ini minimal 3 kali. Jika mampu, perbanyaklah hingga 100 kali. Rasakan setiap lafaznya, bukan sekedar ucapan di bibir, tetapi doa yang meluncur dari hati yang penuh harap kepada Sang Pemberi rezeki. Kemudian selepas sholat zuhur, ada bacaan pendek namun luar biasa. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Sunni, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang artinya, tiada Tuhan selain Allah, Raja yang maha benar, lagi maha nyata. Bacalah sebanyak 3 kali setelah sholat zuhur. Insya Allah, zikir ini menjadi sebab Allah jauhkan kita dari kefakiran, melapangkan rezeki, menenangkan hati,
bahkan menjadi cahaya di alam kubur, serta membuka pintu-pintu surga di akhirat kelak. Sahabat, bayangkan, hanya dengan beberapa kalimat zikir yang bisa dibaca kurang dari 1 menit, Allah menjanjikan balasan yang begitu besar. Maka jangan remehkan amalan ini. Sesungguhnya bukan jumlah bacaan kita yang dilihat Allah, tapi keikhlasan hati saat menyebut namanya. Sahabat yang beriman, kita hidup di dunia hanya sebentar. Rezeki sejati bukanlah sekedar harta yang melimpah, tapi hati yang tenang dan keberkahan dalam setiap langkah. Mari kita jadikan zikir ini sebagai bagian dari keseharian kita. Jangan tunggu besok, mulailah hari ini. Semoga Allah jadikan kita hamba yang istiqomah, dimudahkan jalan rezekinya, dilapangkan kuburnya, dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan muttaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang Engkau terima. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kami, sehatkan tubuh kami, berkahilah umur kami, lunaskan hutang-hutang kami, dan wafatkanlah kami dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum video ini ditutup, jangan lupa sahabatku, tekan tombol like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang merasakan manfaat dari kajian ini. Tuliskan sholawat serta doa Anda di kolom komentar. Insya Allah, doa yang kita panjatkan bersama akan semakin kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.